Hai semua, kali ini aku akan bikin kue nona manis. Resepnya ini 1 telur dan dapatkan 27 kue. Kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahan A-nya di sini sudah saya siapkan 250 ml santan. Ini saya dapatkan dari 1 butir kelapa perasan pertama, kemudian 1 butir telur, 140 gram gula pasir, 140 gram tepung terigu dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya untuk bahan B di sini sudah saya siapkan 30 gram tepung beras, 150 ml santan kental, 100 ml jus pandan, pasta pandan secukupnya, 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Selanjutnya untuk bahan C-nya atau bahan ketiga di sini sudah saya siapkan 40 gram tepung beras, kemudian setengah sendok teh garam dan 500 ml santan. Selanjutnya mari membuat. Pertama-tama saya akan buat untuk bahan C atau bahan ketiga. Siapkan panci lalu masukkan semua bahan. Jika semua bahan sudah dimasukkan, jangan lupa diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian nyalakan api kompor. Ini kita nyalakan api sedang ya. Kemudian ini dimasak sampai mendidih dan meletup-letup. Dan sambil terus kita aduk supaya tepungnya nggak menggumpal. Jika flanya atau bahan ketiganya udah mendidih dan meletup-letup kayak gini, matikan api kompor. Lalu ini aku aduk-aduk lagi sebentar sampai uap panasnya hilang. Kemudian ini kita biarkan dingin. Selanjutnya aku akan buat untuk bahan A-nya. Siapkan wadah lalu masukkan gula pasir, kemudian telur dan vanili bubuk. Lalu ini aku aduk-aduk sampai tercampur rata atau sampai gulanya ini hampir larut. Dan ini gulanya sudah mulai hampir larut. Selanjutnya masukkan santan. Lalu aku aduk-aduk lagi sebentar. Selanjutnya aku masukkan lagi tepung terigunya. Lalu ini kita aduk-aduk sampai adonannya licin atau sampai gulanya larut semua. Jika adonannya udah tercampur rata dan gulanya udah larut, kemudian ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan buat untuk bahan B-nya. Siapkan teflon atau panci untuk memasak. Lalu masukkan tepung beras, jus pandan dan juga santan. Jangan lupa tambahkan juga pasta pandan kalau kalian rasa warnanya masih kurang terang. Tambahkan juga garam. Lalu ini aku aduk sampai tercampur rata. Jika udah tercampur rata, masak di atas kompor menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus-menerus kita aduk supaya adonannya nggak gosong atau nggak menggumpal di bawah. Ini adonannya aku masak sampai adonannya ini meletup-letup juga ya.
Jika adonannya udah meletup-letup, matikan api kompornya. Lalu ini aku aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya hilang. Kemudian masukkan adonan B ke dalam adonan A. Lalu ini aku aduk sampai tercampur rata menggunakan whisker. Kalian juga bisa pakai mixer supaya lebih cepat. Tapi di sini aku menggunakan whisker supaya memudahkan orang-orang yang nggak punya mixer kayak aku untuk buat kue. Lalu ini aku aduk sampai adonannya licin dan tercampur rata. Jika adonannya udah licin dan tercampur rata kayak gini, selanjutnya pindahkan ke dalam gelas. Kalian juga bisa pakai botol kecap kalau kalian punya botol kecap yang ujungnya runcing. Lalu ini akan aku tuang ke dalam cetakan kue talam atau cetakan kue nona manis. Ini aku tuang 3/4 ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan habis. Jika udah selesai, selanjutnya pindahkan adonan A ke dalam plastik segitiga, lalu gunting ujungnya. Kemudian semprotkan ke dalam cetakan. Ini kita semprotkan sampai adonannya penuh atau cetakannya penuh. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai ya. Dan ini adonannya udah selesai semua. Ini siap untuk aku kukus. Di sini sudah aku siapkan kukusan terlebih dahulu dan air kukusannya juga udah mendidih. Langsung saja ini aku masukkan ke dalam kukusan satu persatu. Jika udah selesai, ini siap untuk kita kukus. Ini aku kukus selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain atau serbet bersih supaya air yang menetes tidak langsung ke adonan. Dan ini udah 20 menit. Matikan api kompornya, lalu buka tutup kukusan dan ini siap untuk kita keluarkan dari kukusan. Dan ini hasilnya setelah aku keluarkan dari kukusan. Ini akan aku keluarkan lagi dari cetakan. Ini total hasilnya ada 27 kue. Dan ini dia kue nona manisnya udah jadi. Ini resepnya irit banget karena menggunakan 1 telur dan mendapatkan 27 buah kue. Ini kalian bisa lihat sendiri dari potongannya, ini berasa lembut banget. Kemudian flanya ini tuh lembut, lumer karena masih hangat. Nanti kalau udah dingin, ini akan tetap lembut. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya.